Melukis pelangi penuh warna, kita buktikan bersama taklukkan dunia. Jiwa yang bersinar, jurnalis Klub SMA Negeri 1 Tua. Hey Sobat Semansa, kembali lagi bersama kami di podcast Jurnalis Klub SMA Negeri 1 Tua. Saat ini, perkenalkan nama saya Afifah Hafizah Zahro atau biasa disapa dengan sapaan Afifah sebagai host. Dan juga saya, Mariam Syifa Marsabesi atau yang biasa diakrab dengan sapaan Syifa sebagai host kedua di podcast kali ini. Nah, Sobat Semansa, saat ini kita kedatangan tamu yang spesial dari SMA Negeri 1 Maluku Barat Daya. Iya, betul Ya, sekali. saat ini kami ditemani oleh Bapak Fathul Tukwai, SPD MPD SI. Boleh saya ke kamera, Pak? Dan juga ada tamu spesial yaitu dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Maluku Barat Daya yaitu Bapak Elesius Duanglaan STH. Say hi dulu Pak ke kamera ke Sobat Semansa. Oke. Dan juga yang tak kalah keren, Ketua OSIS SMA Negeri 1 Maluku Barat Daya. Oke. Yaitu Kak Hendra Lekima. Boleh saya hai Kak Hendra? Halo Semansa. Baik Sobat Semansa, sekarang kita akan masuk ke dalam inti podcast kita kali ini, yaitu mengupas tuntas tentang segala kegiatan yang ada di SMA Negeri 1 Tual yang dilaksanakan pada studi banding SMA Negeri 1 Maluku Barat Daya. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Mungkin kita berfokus kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Maluku Barat Daya, yaitu Bapak Elesius. Oke. Nah, Bapak, pertanyaan pertama nih, apa alasan Bapak memilih untuk berkunjung di SMA Negeri 1 Tual dan apa tujuannya, Pak? Baik, terima kasih Pak untuk kesempatan. Jadi yang pertama-tama alasan kami dari SMA Negeri 1 untuk programnya virtual. Tujuannya itu untuk mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu itu yang pertama untuk guru maupun peserta didik. Nah, yang kedua terkait dengan tuntutan kurikulum pendidikan. Tuntutan kurikulum pendidikan menghendaki agar guru dan siswa itu harus seiring berjalan bersama. Itu. Jadi bukan saja guru yang memberikan peran sebagai guru, tetapi di balik itu juga siswa di Mendagri kurikulum juga di Mendagri untuk siswa juga harus berperan untuk tuangkan mereka punya emosional melalui proses belajar emosional positif. Nah, jadi alasannya itu tujuannya itu untuk mau mengambil nilai positif yang ada di SMA Negeri 1 Tual ini untuk ketika kembali itu mentransferkan baik itu kepada peserta didik maupun saya sebagai kepala sekolah transfernya kepada guru-guru peserta. Itu alasannya itu. Tujuannya itu sama juga seperti itu bahwa melihat ke depan dunia pendidikan ini dia meluas. Nah, era globalisasi ini kan dia terbuka untuk siapa saja untuk mau mendapatkan ilmu itu dari siapa saja. Nah, khususnya di SMA Negeri 1 ini saya baru 3 bulan di SMA Negeri 1, tetapi dengan berupaya untuk bagaimana berkolaborasi dengan SMA Negeri 1 Tual ini untuk mendapatkan ilmu. Jadi dua itu hal yang perlu sampaikan cukup sedikit. Oh baik, berarti sebetulnya kita sudah tahu ya nih ya keunggulan dari SMA Negeri 1 Tual. Sebab itulah mengapa sekolah kami lah ya yang dipilih di antara semua sekolah-sekolah. Ya itu suatu kehormatan, suatu kebanggaan bagi kami ya Pak ya. Oke, Sobat Semansa kita sudah tahu nih kan alasannya mengapa, terus tujuannya juga mengapa. Nah sekarang Pak, saya ingin bertanya nih, terus dari alasan tersebut ingin menimba ilmu ya, gimana rencana Bapak nih kira-kira kegiatan apa yang dilakukan selama studi banding di SMA Negeri 1 Kota Tual? Ya mungkin Bapak bisa ya? Oke, baik. Ketika kemarin kan sambutan saya itu kemarin bahwa kami datang itu kan berbagai pohon yang masih kering. Oh. Jadi belum begitu mekar seperti SMA Negeri 1 Tual, belum begitu. Membutuhkan itu bibit-bibit yang ada di pada SMA Negeri 1 untuk bagaimana kita kembali itu membangun kerjasama dengan siswa, membangun sama dengan
orang luar sekitarnya itu orang tua, seperti titik tempat adalah guru. Jadi mungkin itu sekedar kalau masih pertanyaannya tetap masih memberi pertanyaan peluang untuk Iya. Baik Pak, kan Bapak sudah jauh-jauh nih dari Maluku Barat Daya. Itu menggunakan transportasi apa nih Pak datang ke sini? Durasinya berapa lama Pak? Oke, baik. Kalau target kami itu rencana program kami itu di awal setelah surat edaran itu tanggal 7-nya kita sudah ada di SMA Negeri 1 Tual. Tetapi karena kami juga lihat pada transportasinya tidak mendukung, sehingga target yang tanggal 7-nya ada di Tual di SMA Negeri 1 ini dia menggeser karena transportasi, sehingga perjalanan kami dari Tual dari MBD sekolah SMA Kroing datang ke Tual sini, khususnya di SMA Negeri Tual sini itu 4 hari perjalanan. 4 hari perjalanan itu ya dia berbagai gelombang, anak-anak juga ya terombang ambing juga, tapi itulah pendidikan punya tuntutan, sehingga apa terjadi tetap maju terus, tidak pandang mundur, tetap maju terus, karena itu punya pendidikan. Ya baik, ya berarti memang lama ya 4 hari 4 perjalanan. hari. Itu bagaimana perasaan Bapak selama perjalanan itu Pak? Apalagi ini kan Iya. membawa banyak siswa-siswa ya. Kalau tidak salah kemarin saya dengar sekitar 100 lebih siswa yang kesini. Itu pasti Bapak mengalami berbagai kesulitan. Gimana perasaan Bapak nih? Pak. Jadi saya sebagai kepala sekolah ini saya berpikir begini, aduh saya juga terbebani. Bukan saja kalau guru-guru itu mungkin sedikit nyaman, tetapi peserta didik ini kasihan. Pokoknya berbagai penyakit, berbagai keluhan, makan minum juga sing betul di atas kapal, dan perjalanan itu tidak betul. Tetap itulah kami selalu memberikan nuansa positif, mendorongkan bahwa tetap maju, jangan gentar, jangan mundur. Sekalipun ketemu makan super mie di atas kapal telur setiap saat, tetapi jangan berpikir itu. Mari kita berpikir ke depan bagaimana pendidikan ini kita pergi datang mengambil ilmu di sini itu mengambil yang nilai positif. Kita kembali peserta didik juga tahu bahwa di sini disiplin seperti apa, guru-guru juga tahu bahwa disiplin di sekolah ini seperti apa. Jadi kita kembali itu ya bisa transfer ke siswa yang tidak hadir mungkin saat di sini. Oke, berarti kita jadi tahu banyak ya perjuangan Bapak. Ya, bisa sampai ke SMA Negeri 1 Tual ya. Kita juga sudah tahu nih kan tujuan, alasan, terus bagaimana prosesnya ke sini. Kita sudah tahu banyak nih tentang SMA Negeri 1 Maluku Barat Daya. Nah, kita sekarang berpindah kepada Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Fakat Tukloy SPD MPD SI selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tual. Iya, benar sekali. Pertanyaan pertama, bagaimana nih persiapan dari sekolah dalam menyambut kedatangan dari SMA Negeri 1 Maluku Barat Daya, Pak? Oke, terima kasih. Yang pertama saya sampaikan terima kasih untuk Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Barat Daya ya. Di mana sesungguhnya ini SMA 1 Barat Daya ini lokasinya cukup jauh ya. Walaupun sebelumnya itu Maluku Barat Daya itu sebenarnya ada satu wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dulu. Akan tetapi dengan regulasi yang berubah sehingga akhirnya sudah terpisah dari Maluku Tenggara. Bahkan Kota Tuni sebenarnya juga sudah dimekarkan beberapa tahun lalu dan kita sudah terpecah-pecah ya menjadi kabupaten-kabupaten sendiri. Sangat luar biasa. Dari jauh ya, dari MBD dengan menggunakan kapal laut yang kurang lebih berapa hari, 3 hari ya? 4 hari mereka bisa menempuh perjalanan cukup jauh berhari-hari bisa menuju ke SMA 1 Tual hanya semata-mata sebagaimana tadi disampaikan kepala sekolah, yaitu untuk bagaimana belajar bersama guru dan siswa di SMA 1 Tual. Ya, ini tidak salah pilih karena SMA 1 sebagai sekolah penggerak yang juga sekarang sebagai sekolah pengimbas yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Dinas Provinsi,
SMA 1 sebagai sekolah pengimbas juga, punya sekolah binaan, ada beberapa sekolah di Kota Tua Nusa Tenggara. Dan alhamdulillah dengan niat baik dari kepala sekolah bersama guru dan siswa semua yang datang di sini, saya sampaikan terima kasih. Kita semua dengan menggunakan jargon maju bersama hebat semua itu kita jadikan sebagai ujung tombak untuk kita sama-sama berkolaborasi. Sekali lagi itu yang saya sampaikan terima kasih kedatangan timnya, sekaligus ya, setelah kami mendapatkan surat dari SMA Negeri 1 MBD beberapa waktu lalu, saya selaku kepala sekolah sudah menyiapkan sejumlah agenda sesuai dengan rundown acara yang dikirimkan oleh Kepsek SMA 1 MBD bersama guru dan penelitiannya, yaitu antara lain ada kegiatan-kegiatan belajar bersama, terutama siswa akan belajar bersama di kelas. Kita kolaborasikan dalam kelas masing-masing dengan jumlah siswa yang dibawa dari MBD sebanyak 117 siswa ya. Siap. Kemudian bersama guru pegawai itu kurang lebih sekitar 10 orang ya. Ya, sama-sama kita di satuan dengan agenda masing-masing. Siswa belajar bersama di kelas, baik itu kegiatan intra, ekstra maupun co-kurikuler yang tetap dijalankan. Sementara guru itu kita lakukan pendampingan dan kolaborasi bersama terkait dengan penguatan IKM, implementasi kurikulum merdeka. Dan ini kita siapkan dan sekarang sudah berlangsung sudah 2 hari, hari ini hari kedua, masih berlanjut untuk hari esok lagi, tetap kita berkolaborasi. Oke, baik. Berarti kita sudah tahu ya, berarti persiapannya sangat matang nih sebelum kedatangan dari SMA Negeri 1 Maluku Barat Daya. Oke, selanjutnya nih kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, ini kan setelah banyak kegiatan ini pasti terjadinya kolaborasi nih antara SMA Negeri 1 Maluku Barat Daya dan juga SMA Negeri 1 Kota Tua. Nah, pertanyaannya gimana sih pendapat Bapak terhadap kolaborasi ini melalui studi banding ini? Gimana nih Pak? Iya, baik sekali. Dari kegiatan penjemputan kemarin sekaligus langsung dengan kita pembukaan di aula, ada sharing bersama juga, terutama bagaimana penampilan kegiatan seni tari maupun kegiatan musik yang sudah dilaksanakan oleh siswa SMA 1 Tua, sekaligus juga dengan luar biasa dari semua satu Maluku Barat Daya menampilkan tarian-tarian yang ciri khas dari daerah Maluku Barat Daya, sangat luar biasa. Ya, kemudian setelah selesai, siswa diarahkan masuk di kelas masing-masing untuk belajar bersama dengan babit guru. Jadi terjadi kegiatan interaksi dalam kelas masing-masing, dan babit guru ada masuk pada ruang tertentu, ruang tersendiri untuk terjadi kolaborasi, penguatan, implementasi kurikulum, termasuk materi-materi P5 dan sebagainya. Dan ini berlangsung dari kemarin sampai pagi ini. Termasuk juga di hari ini juga bertepatan dengan kegiatan pemilihan pengurus OSIS dengan tahapan-tahapannya. Ada kemarin itu dilaksanakan fit and proper test, juga menghadirkan para siswa dan kepala sekolah, guru dari MBD untuk menyaksikan bagaimana pola pemilihan pengurus OSIS di SMA 1 Tua. Ini dengan menggunakan selalu kita mewujudkan implementasi kurikulum merdeka, dan hari ini adalah P5 dengan tema demokrasi. Dan ini kita jalankan di SMA 1 Tua selama beberapa tahun terakhir ini. Ini menjadi pembelajaran bagi teman-teman dari semua MBD, baik siswa maupun guru, untuk nantinya ke depan mereka juga bisa melaksanakan hal positif ini di SMA Negeri 1 MBD. Termasuk kegiatan lainnya yang nantinya kita kemas dalam berbagai kegiatan, baik itu kegiatan lomba seni dan olahraga. Kemudian saya arahkan untuk Bapak Ibu guru bersama siswa yang nanti mengunjungi apa sarana-prasarana yang ada di SMA 1 Tua, termasuk salah satunya adalah ruang podcast ini sebagai salah satu wadah untuk selalu sebagai ruang publik untuk mempublikasi kegiatan-kegiatan yang ada di SMA 1 Tua.
Oke. Gitu. Wah, luar biasa sekali ya. Biasa. Juga suatu kehormatan ya, kita Iya, juga disebut di podcast teman-teman ya. Oke, ini suatu kehormatan dan Bisa. kebanggaan. Semoga Ya. bisa jadi inspirasi ya ke depannya. Saya selaku sekolah merasa bangga. Karena apa? Dari jauh, tapi dengan semangat yang gigih menantang laut ini dengan kapal bisa berhari-hari datang hanya untuk belajar. Ini saya apresiasi sekali kepala sekolah bersama siswa dan gurunya. Tadi kepala sekolah menggambarkan itu bagaimana tantangan mereka di atas kapal dengan menghadapi ombak, angin, siswa dengan tantangan yang ada, mereka bisa bagaimana memberikan semangat kepada anak-anak sekalian sehingga datang untuk belajar. Untuk itu kalau kita memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan apa yang ada di sekolah, baik saya selaku kepala sekolah maupun guru maupun siswa pengurus OSIS SMA 1 itu memberikan layanan terbaik sebagai saudara-saudara kita yang sebelumnya kita adalah satu hanya karena dipisahkan oleh kepentingan pemerintahan yang berbeda sehingga kita sekarang kembali menjadi satu untuk berkolaborasi dan bukan hanya sebatas ini, mudah-mudahan bisa berlanjut. Ya, amin amin. Ya. Oke. Oke Pak, tadi banyak sekali yang disampaikan oleh Bapak Fatas. Kita bisa langsung beralih ke Ketua OSIS SMA Negeri 1 Maluku Barat Daya, yaitu Kak Hendra Lekimal. Oke, sobat-sobat saya biar lebih akrab ya sobat-sobat saya. Pertama, Kak Hendra lagi mau ini panggilan sapaan akrab itu gimana nih? Hendra, Hendra. Ya, biasa. Oh ya, oke. Hendra ini kelas berapa? kelas 12. Oh, kelas 12. Berarti kakak kelas kita nih, panggilnya Kak Hendra. Kita panggilnya Kak Hendra aja ya? Kak Hendra. Kak Oke. Hendra. Oke, Kak Oke, kita Hendra. masuk ke pertanyaan. Iya. Mas Afifah silakan. Selaku ketua OSIS nih, kalau boleh tahu pastinya dikasih tahu ya, jumlah pengurus OSISnya itu ada berapa dan itu ada terdiri dari bidang apa saja nih? Oh iya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi jumlah pengurus OSIS di Ketua Sekolah itu semuanya ada 56 orang. Ada 10 bidang. Jadi kalau pengurus intinya berjumlah 6 orang. Kalau di bagian bidang-bidang itu berjumlah 4 orang. Jadi ada bidang 1 tentang ketakwaan, ada bidang 2 tentang bela negara dan sebagainya. Terus tidak lainnya juga. Dan bidang lainnya juga. Ada komunikasi dan berbahasa. Oke, berarti setelah kita sudah tahu berarti ternyata banyak banget nih bidang-bidang di OSIS SMA Negeri 1 Maluku Barat Daya. Karena sepengetahuan kita kalau di SMA Negeri 1 bidangnya tidak terlalu banyak, terus ini juga tidak terlalu banyak ya. Oke, berarti ini sangat terstruktur ini OSIS di SMA Negeri 1 Maluku Barat Daya. Oke, kita lanjut nih. Sebagai ketua OSIS pasti mempunyai banyak program unggulan, tentunya iya kan? Pasti punya. Nah, gimana nih Kak Hendra, program unggulan antara di SMA Negeri 1 Maluku Barat Daya dan juga SMA Negeri 1 Kota Tua? Pasti ada perbedaannya kan, dan pasti ada perbandingannya. Ya namanya saja studi banding. Nah, gimana nih Kak, kira-kira kalau balik dari SMA Negeri 1 Tua, apakah nanti ada perkembangan pada program unggulan Kakak? Atau gimana nih kira-kira? Ya, jadi di sana ada beberapa program unggulan dari Ketong OSIS. Itu salah satunya kegiatan ini namanya Oh, studi banding ini? studi banding. Itu salah satunya. Jadi ada mengembangkan bakat siswa, seperti Ketong melakukan kegiatan apa namanya? Perlombaan begitu? Iya, antar sekolah, perlombaan antar sekolah. Jadi di sana Ketong biasa bermain perlombaan antar sekolah SMA 1 dengan SMA 3. Jadi nanti kalau Ketong pulang dari sini, Ketong juga akan bekerja sama dengan OSIS yang dari sekolah lain untuk mengadakan kegiatan pengembangan bakat ini. Jadi nanti kegiatan itu akan dilaksanakan di sana. Oh, berarti
programnya ini memang perbedaannya ya, perbandingannya sangat beda sekali ya. Nah ini tentunya sangat menguntungkan dan juga merupakan hal-hal positif kepada kedua sekolah. Benar. Berarti dari OSIS ini sendiri, OSIS SMA Negeri 1 Maluku Barat Daya, dia memberikan ilmu, dia sudah sharing nih ya kan dengan kita. Mungkin dari sini akan ada banyak sekali ya yang bisa kita ambil antara kedua sekolah ini. Iya, antara SMA 1 MPD maupun dari SMA Negeri 1 Kota Tua. Apalagi setiap sekolah kan pasti memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, benar sekali. Antara SMA Negeri 1 Tual dan juga SMA Negeri 1 Maluku Barat Daya. Oke, terakhir karena ini sudah habis pertanyaannya, kita masuk ke dalam kesan, pesan, dan juga harapan. Kita mulai dengan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Maluku Barat Daya. Kepada Bapak Elsius, silakan kesan, pesan, harapannya. Oke, yang pertama pesan saya itu ya, sebelum sini itu ya, rasa bangga. Pesan saya itu rasa bangga sekali karena memang selama ada di sekolah, masih selaku guru, itu tidak pernah ada seperti ini. Tidak pernah. Dan ketika saya dilantik, dan hanya baru 3 bulan, ketika saya ada di tempat di sekolah itu kesan saya itu bahwa mereka dari OSIS dan guru itu bahwa harus melakukan studi banding. Itu kesan saya, ini juga tanggung jawab besar buat saya. Tanggung jawab besar itu. Jadi ketika itu saya datang ke sini, saya terasa kesan bahwa dunia pendidikan ini dia membawa nuansa yang berguna dan sangat penting bagi kami. Jadi kesan saya itu, ya ketika datang ke sini, ya saya terasa terharu karena bisa terdidik masih kurang jauh apa yang dikehendaki dari SMA Tual ini. Yang kedua juga dari guru-guru masih paling jauh kurang dibandingkan dengan guru yang ada di sini. Malah saya juga sebagai kepala sekolah masih jauh berbeda dengan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tual. Jadi kesan saya itu, ya kalau bisa selama kami ada di sini, ya apa yang Bapak Ibu guru dari kesiswaan, dari Bapak Kepala Sekolah yang kerenah berikan yang terbaik buat kami, itu kesan. Nah jadi pesan saya kalau bisa bukan hari ini saja, mungkin hari ini saja, tetapi kalau dikehendaki Tuhan, ya mungkin kita melakukan kegiatan di luar itu lagi, mungkin itu dibanding, tetapi mungkin dengan cara yang lain. Nah itu supaya mungkin ke depannya itu SMA Negeri 1 Tual ini dia bukan nama saya terharu di sini, tetapi membawa ke sana juga terharu di sana bahwa dia bahwa SMA 1 Tual juga dia membawa nuansa yang berguna. Nah jadi kesan saya tadi itu bahwa terharu karena kami juga membutuhkan perkembangan itu, dan pesan saya bukan hari ini saja, tetapi mungkin ke depan itu ada program kami juga SMA Negeri 1 siap untuk menyambutkan untuk dalam kegiatan yang lain. Oke. Itu. Ulang, sementara yang kurang sempurna bisa ditinggalkan di sini karena yang positif bisa dikembangkan sesuai dengan potensi daerah masing-masing, karena kurikulum menghendaki bahwa pengembangan kurikulum sesuaikan dengan potensi daerah masing-masing. Untuk itu ada berbagai kegiatan dan kita kolaborasi bersama itu. Harapan saya juga untuk nanti dikembangkan di sana, bisa dikembangkan sesuai dengan potensi daerah, selalu dikembangkan baik itu kegiatan intra, ekstra maupun co-kurikuler yang sudah dilaksanakan berkooperasi selama beberapa hari ini. Dan saya selaku kepala sekolah juga menyampaikan terima kasih jika ada harapan dari kepala sekolah tadi untuk nantinya tidak terputus hanya pada beberapa hari yang kita laksanakan di SMA Negeri 1 Tual, tapi bisa dalam bentuk lain dimintakan oleh kepala sekolah tadi, yaitu kita bisa berkomunikasi melalui daring. Yang penting Bapak Kepala Sekolah bersama guru di sana bisa siap diri untuk selalu kita berkomunikasi juga secara daring. Karena SMA 1 Tual juga punya sekolah imbas yang nantinya kita akan melakukan pendampingan dan penguatan melalui kegiatan-kegiatan daring. Ya, termasuk juga dengan OSIS ya, bangun hubungan kerjasama antara OSIS SMA 1 Tual yang kebetulan pada saat kehadiran ada dong di sini terlihat sekali ada kegiatan proses pemilihan pengurus OSIS dengan nuansa yang berbeda. Nah, itu
sehingga kalau bisa diterapkan juga di sana ya. Nah, itu seperti itu harapan saya. Tidak terputus sampai di sini, tapi tetap kita membangun hubungan kerjasama ya melalui jaringan internet ya, itu bisa komunikasi. Terima kasih. Oke, baik, itu mungkin kesan, pesan dan juga harapan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Tua. Oke, jadi ini harapannya supaya tidak terputus kerjasama nih yang terjalin antara SMA Negeri 1 Tua dengan SMA Negeri 1 Maluku Barat Daya. Oke, kita lanjut kepada Ketua OSIS SMA Negeri 1 Maluku Barat Daya. Silakan Kak, kesan, pesan dan juga harapannya. Ya, kesan saya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Maluku Barat Daya. Kesan saya sangat bangga ya ketika Katong melakukan kegiatan studi banding di SMA 1 Tua. Bagaimana Katong datang di sini mendatang untuk menimba ilmu, dan Katong kembali ke Katong pun sekolah bisa menerapkan itu kepada teman-teman yang sempat hadir bersama-sama dengan Katong. Kita sangat bangga karena ya mau dilihat dengan Katong pun sekolah di sana ya berbeda jauh, maupun dari guru, siswa, OSIS maupun pokoknya jaringan semuanya yang ada di sini sekolah sini sangat berbeda jauh dengan Katong ya. Dan harapan saya itu ketika Katong sudah ada di sini, kita sangat senang dengan lumpung penyambutan kemarin pada saat Katong turun itu. Kita sangat bangga dengan lumpung sambutan yang sangatlah meriah. Terus harapan saya juga mungkin Katong boleh terputus hubungan ya. Mungkin kalau Tuhan sayang ke depannya Katong bisa ada kesempatan lagi untuk kembali ke sekolah ini, dan teman-teman dan Bapak Guru bisa menerima Katong dengan baik. Itulah pesan saya. Oke, baik. Terima kasih. Baik, merupakan kesan, pesan dan harapan yang sangat mengharukan ya teman-teman sekalian ya. Hati. Iya, apalagi silaturahmi tetap terjalin. Iya. Apalagi sedikit lagi Bapak dan juga kakak sudah bawa kembali ya ke Maluku Daya. Oke, semoga kenangan terakhir kita tuh kenangan yang membahagiakan ya, yang berkesan dengan baik antara kedua pihak. Oke, mungkin itu saja, sampai di sini saja. Berarti yang kita dapatkan dari obrolan yang sangat chill dan juga sangat berbobot ini adalah kalau memang kedua pihak ini melakukan studi banding yang sangat luar biasa, karena memang sharing antara ilmu dan ilmunya itu memang tersampaikan keduanya. Dari SMA Negeri 1 memberikan ilmu dan juga mengangkat ilmu dari SMA Negeri 1 Maluku Barat Daya. Begitu juga dengan SMA Negeri 1 Maluku Barat Daya menggali ilmu-ilmu positif dari SMA Negeri 1 Kota Tua. Oke, Mungkin sekian episode podcast kali ini. Kepada bersama tamu kita yaitu Bapak Kepala Sekolah Negeri 1 Maluku Barat Daya, yaitu Bapak Elisius Duanglaan STH, dan juga Bapak Fatah Tukloi SPD MPD SI selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tua yang sudah bersedia menemani kita, dan juga yang tak kalah keren, terima kasih Kak Hendra sudah mau hadir di podcast kami kali ini. Oke, ayo Pak dan Kakak boleh say goodbye dulu nih di kamera. Oke, Sobat Semansa. Bye Semansa. Ya, Oke. ada sedikit pantun nih dari saya. Oke. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa Sobat Semansa.